Inilah warung rujak Singaraja yang berada di Jalan Letda Made Putra Denpasar, Bali. Inilah warung rujak Singaraja yang berada di Jalan Letda Made Putra Denpasar, Bali. Selain menyediakan rujak dengan bahan berbagai buah-buahan, warung ini juga menyediakan rujak khusus rumput laut. Bahan rumput laut yang digunakan ada dua, rumput laut hijau dan rumput laut putih. Rumput laut ini mudah didapatkan di pasar tradisional atau dibeli dari petani rumput laut. Sebelumnya rumput laut ini harus direbus di air mendidih terlebih dahulu. Selain agar tidak asin, perebusan rumput laut itu agar tidak kaku. Selain rumput laut, bahan lain dalam rujak ini adalah buah kelapa. Buah kelapa ini dibakar di bara api agar terasa lebih gurih. Bahan lain yang dibakar adalah lengkuas. Lengkuas ini dibakar hingga tercium aromanya. Selanjutnya buah kelapa dan lengkuas bakar ini kemudian diparut dan dicampur. Kuah yang digunakan dalam campuran rujak rumput laut ini adalah kuah pindang, yakni kuah hasil rebusan ikan pindang. Nah, kini tinggal mengulek terasi dan cabai, lalu dicampur dengan kuah pindang yang telah dingin. Jika ingin pedas, tinggal menambah jumlah cabai. Selanjutnya rumput laut yang telah dicampur parutan kelapa dan lengkuas ini dicampur bersama bahan yang telah diulek, lalu siap dihidangkan. Karena ini merupakan favorit saya, di samping itu rasanya enak, kenyal gitu. Ada khasiat khusus Bu yang Ada untuk ini menghaluskan kulit, untuk kesehatan. Harga satu porsi rujak ini hanya Rp2.000 saja. Karena ada bahan parutan kelapa, sebaiknya rujak ini segera disantap agar tidak basi jika dibiarkan terlalu lama. Egede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali. Dahlan tampak tidak sabar lagi menanti pesanannya. Ya, dia sedang menunggu untuk bisa menikmati kelezatan sate Marangi yang terkenal itu. Dahlan, warga Bandung ini selalu menyempatkan diri makan sate Marangi jika sedang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Sering Pak makan sate Marangi ini Pak? Sering, Oh sering. ada di Bandung saya. Oh gitu dari Iya. Bandung. Rasanya gimana sih Pak bedanya dengan sate biasa? Kalau aku biasa sih, mau pakai lainnya pakai bumbu ya, bumbu kacang gitu. Oh gitu. Kalau ini enggak, kacang doang sama kacang. Sate Marangi memang sudah lama terkenal dengan rasanya yang berbeda dengan jenis sate lainnya. Walaupun sama-sama terbuat dari daging kambing atau ayam, namun untuk membuat sate ini terlebih dahulu harus dibumbui dengan campuran kecap, sambal, cabai hijau, dan sedikit cuka. Jika semua bumbu sudah meresap, maka ketika sate dibakar akan mengeluarkan cita rasa yang sangat menggoda. Di beberapa warung sate Marangi tampak tidak pernah sepi pengunjung. Seperti halnya di warung milik Sri Lestari yang terletak di depan stasiun Pleret, Purwakarta. Bedanya kalau sate Marangi ini bumbunya kecap. Lalu ini udah dikasih bumbu, udah Sebelumnya? Iya, sebelumnya udah dikasih bumbu, udah direndam. Sebelum dibakar udah kasih bumbu dulu. Ya, sebelum dibakar udah dikasih bumbu dulu. Menikmati sate Marangi akan terasa lebih lengkap jika ditemani nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Atau jika Anda ingin, Anda bisa membungkus sate Marangi sebagai oleh-oleh perjalanan. Jericho Mara, Purwakarta, Jawa Barat. Setiap hari, rumah Mansur di Pamekasan, Madura selalu dipenuhi oleh penggemar kaldu kikil buatannya. Kaldu kikil dibuat dari tulang betis sapi dan juga kuku sapi yang sudah dibersihkan. Keduanya lalu dibelah menjadi dua bagian. Tulang-tulang itu lalu dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. Pak Mansur ini sehari bisa menghabiskan berapa tulang kaki sapi Pak kalau jualan kaldu kikil ini? Ya kurang lebih 50 potong lah. Apa tiap hari bikinnya? Tiap hari tidak ada berhentinya. Sambil menunggu kikil masak, bumbu pun diracik. Kunyit, lengkuas, jahe kencur, dan daun serai dihaluskan. Setelah itu, bumbu kering yang terdiri dari ketumbar, jinten, merica, dan campuran bumbu khas India dipersiapkan. Setelah kikil setengah matang, barulah bumbu-bumbu ini dimasukkan, diaduk rata hingga kikil masak dan mengeluarkan minyak. Kaldu kikil biasanya dimakan dengan lontong dan dilengkapi dengan kacang hijau. Kini kaldu kikil sapi khas Madura siap disajikan kepada pembeli.
Bener ini bisa menambah semangat untuk untuk kita menambah kalori. Bila Anda butuh suntikan energi baru, mungkin Anda bisa mencoba resep buatan Mansur tadi. Ahmad Zaini Zen, Pamekasan, Madura.